Wa khamisuha, dan yang kelima daripada syurutus shalah, yang kelima daripada syarat-syaratnya salat, istiqbalu ainil qiblah ay al-ka'bah, yaitu menghadap ainul qiblah, kepada ain bentuk daripada kiblat, yang dimaksud kiblat ail Ka'bah, yaitu Ka'bah. Menghadapnya bisadri, dengan dadanya, bukan hanya dengan wajah, tapi menghadap yang dianggap yaitu bisadri, dengan dadanya. Fala yakfi istiqbalu jihatiha, maka tidak cukup menghadap arahnya saja, arahnya kiblat saja. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda pendapat untuk Abi Hanifah, pendapat Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini yang kelima ini, yaitu apa? Kelima daripada syarat salat, menghadap ainul qiblah. Itu diambil dari dalil Al-Quran. Itu Allah SWT berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Yang dimaksud sini masjidil haram al-Ka'bah. Walaupun kebanyakan di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan masjidil haram al-haram, kebanyakan daripada makna daripada masjidil haram di dalam Al-Quran itu maknanya al-haram, haram Makkah. Cuman yang dimaksud sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay al-Ka'bah, maka hadapkanlah wajah kamu menghadap ke arah Ka'bah. Ini menghadap, hukumnya menghadap kiblat wajib hukumnya di dalam salat saja. Adapun selain salat daripada ibadah yang lainnya hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Seperti wudu tidak wajib menghadap kiblat. Seperti yang lainnya, tayamum atau yang lainnya tidak wajib menghadap kiblat, cuman hukumnya sunnah. Yang wajib hukumnya hanya fi shalah, di dalam salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah, atau yang sama disamakan mulhaq bis shalah, seperti apa? Sujud tilawah atau sujud syukur, itu disyaratkan wajib menghadap kiblat. Ya, jadi kalau sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan ya harus menghadap kiblat sujud syukurnya. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri, pembahasan sujud syukur. Walhasil kewajiban untuk menghadap kiblat di situ adalah di dalam salat. Kewajiban menghadap salat ini juga ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi melihat ada orang yang salatnya kurang bagus, itu namanya Khalad bin Rafi Az-Zarqi Al-Ansari. Akhirnya Nabi menegur, idza qumta ila shalah, jika kamu berdiri ke salat, fa asbighil wudu, maka baguskanlah, ratakanlah wudu kamu. Summastaqbil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Dan juga Nabi mengatakan annahu raka'a raka'atain qibla al-Ka'bah ay wajhaha wa qala hadhihi qiblah. Nabi pernah salat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian Nabi mengatakan hadhihi qiblah, ini adalah kiblat. Dan Nabi pernah mengatakan juga sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, berarti di sini kewajiban dalam salat adalah menghadap kiblat. Cuma nanti menghadap kiblat ini wajib, kecuali ada beberapa hal yang nanti tidak diwajibkan menghadap kiblat. Nanti seperti salat sunnah safar, nanti ada pembahasannya. Ketika dia musafir salat sunnah, walaupun tidak menghadap kiblat, yang penting dia menghadap jihatu maqsadihi, arah tujuannya itu adalah kiblatnya dia. Kemudian juga kalau dia termasuk orang yang ajiz, orang yang tidak mampu menghadap kiblat, tidak mampu menghadap kiblat ini karena dia masalah sakit atau dia masalah dipancung ya, diikat di atas kayu, atau nanti ada contohnya di situ. Berarti di situ hukumnya apa? Tidak wajib menghadap kiblat. Juga
nanti ada pembahasan juga tidak wajib menghadap kiblat jika dalam keadaan genting ketika peperangan. Nanti ada salat syiddatil khauf, ketika sangat genting, musuh sudah berhadapan dengan kita. Di situ kita kalau misalnya dalam keadaan salat tetap wajib mengerjakan salat. Loh, salatnya gimana? Mengerjakan dengan segala keadaan, dengan segala keadaan, maksudnya dia mau sholat dalam keadaan berjalan, mau berlari, mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, yang penting nanti tidak boleh siah, tidak boleh menjerit. Adapun loncat atau gimana pun nanti boleh, bahkan berjamaah pun boleh. Sholat dalam keadaan syiddatul khauf itu sebetulnya ada pembahasan sendiri dalam bab sholat syiddatul khauf. Cuman di sini juga disinggung nanti di sini juga disinggung sedikit. Kemudian menghadap kiblat ini, kalau memang dia dekat dengan Ka'bah, berarti menghadapnya harus secara yakin. Ka'bah di depan dia, atau dia tidak sulit untuk melihat Ka'bah, berarti dia harus secara yakin melihat Ka'bah, menghadap ke kiblatnya harus secara yakin. Adapun kalau dia jauh seperti kita, jauh, wajib menghadap Ainul Ka'bah, tetap Ainul Ka'bah, cuman dhonni, bukan yakinan. Itu yang diwajibkan. Kalau seandainya seandainya ada orang, nanti di situ ada walhasil ada pembagian tartib bagaimana orang yang wajib dia tidak boleh mengikuti orang lain, wajib dia menghadap kiblat sesuai dengan pengetahuan dirinya sendiri. Saya tahu kiblat di sana, saya dalam Masjidil Haram seandainya, atau saya di hotel, sekarang hotel di sekitar Ka'bah kan tinggi-tinggi kelihatan, oh berarti dia bisa mengetahui dengan sendirinya. Di situ dia tidak boleh menerima daripada pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain tadi thiqah. Kalau seandainya dia tidak mampu, atau seandainya dia jauh, ada orang yang bisa memberi kabar thiqah, nanti di situ tartibnya dia boleh mengikuti khabar thiqah, bahkan wajib, tidak boleh dia ijtihad, dia tidak boleh ijtihad. Walhasil nanti ada tartibnya sendiri. Baik, istiqbalu ainil kiblah, ai al Ka'bah, yang dimaksud kiblah di sini Ka'bah. Kemudian bisadri, dia menghadap kiblatnya itu yang dianggap yaitu apa? Bisadri, dengan dadanya. Dia menghadap dengan dadanya. Nanti di situ kalau orang yang sholat berdiri atau duduk, ketika dia bukan dalam keadaan rukuk dan bukan dalam keadaan sujud, berarti dia secara zahir dia secara langsung menghadap kiblatnya dengan dada. Adapun ketika rukuk ataupun ketika sujud, tetap dia dikatakan menghadap dadanya dengan dadanya, cuman secara hukum. Itu kalau dia sholat sambil berdiri atau sambil duduk. Adapun ketika dia sholat sambil ittija, kan tartib bagi orang yang tidak mampu sholat berdiri, kalau dia sholatnya sambil berdiri atau duduk, berarti menghadapnya dengan dada. Adapun dia ketika tidak mampu sholat berdiri, tidak mampu sholat duduk, kan tartibnya nanti ada sholat ittija, bil ittija, dia sholat sambil tidur miring, berarti menghadap kiblatnya dengan apa? Menghadap kiblatnya bimu'dhamil badan, dengan semua anggota badan, Kalau tidak mampu sholat sambil ittija, berarti dia sholatnya istilqa, terlentang, tidur terlentang. Ya, ini hukumnya menghadap kiblatnya dengan apa? Menghadap kiblatnya bi ukhmusaihi wa ra'sihi. Dia menghadap kiblatnya dengan kepalanya dan kedua ukhmus. Ukhmus ini yang lengkukan di kaki setelah jari-jari, itu namanya ukhmus. Ini ukhmus. Jadi jari-jari itu kan sebelum ke kakinya kan ada lengkukan, itu namanya ukhmusaih, dua ukhmus. Menghadap kiblatnya dengan kakinya
dan dengan kepalanya, berarti memberi sesuatu di bawah kepala dengan bantalan atau yang lainnya supaya menghadap kiblat. Itu tertib untuk menghadap kiblat. Fala yakfi istiqbalu jihatiha, maka tidak cukup menghadap jihatiha, ke arahnya Ka'bah saja. Jadi ada perbedaan antara N dengan jihah. Walaupun ada yang mengatakan al-murad bil jihah itu al-N sebetulnya. Dalam segi bahasa al-jihah ya al-N, podo sebetulnya, sama dalam segi bahasanya. Cuman yang dimaksud sini pendapat khilafan Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa menghadap jihatul Ka'bah boleh. Jadi jihad itu perbedaan jihad dengan N gini. Kalau seandainya kita sekarang berada di tempat ini, kita menghadap Ka'bah, arahnya ke sana, arahnya ke barat ya, arahnya ke barat. Yang dikatakan N ya berarti tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kiri, kan itu. Harus menghadap yang sesuai dengan dikatakan arah kiblat. Cuman kalau yang dikatakan jihad itu dia yang penting dia menetapkan kakinya. Jihad itu dia boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri, yang penting tidak berpindah arah. Jadi kalau di ada dhabitnya itu jihad bi ayyusbita qadamaihi wayan harif an yamin wayan harif an shimal, itu namanya jihad. Jadi dia kakinya tetap, terus dia miring ke kanan, terus dia miring ke kiri, itu masih jihad. Jadi boleh dia sholatnya seandainya menghadap agak miring ke kanan atau agak miring ke kiri, yang penting arahnya ke barat, itu namanya jihad. Yang mu'tamad pendapat Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menghadap Ka'bah sesuai dengan jihad, akan tapi N. Berarti kalau sudah dikatakan kiblat ke arahnya ke Ka'bah, arahnya ke barat, ya sudah, tidak boleh agak miring ke terlalu miring sampai keluar dari batas yang tadi itu, ke kanan baik ke kiri. Itu yang dimaksud dengan Ain. Khilafan di Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, berbeda dengan pendapat Abi Hanifah dan pendapat yang madhab yang lain. Bahkan ada gol sendiri dalam madhab Imam Syafi'i, boleh kita mengarah ke arah menghadap kiblat dengan jihad. Ada pendapat Imam Syafi'i sendiri, gol indana, yaitu menghadap kiblat dengan jihad. Illa kecuali fi haqqil ajiz anhu. Ini kewajiban termasuk syarat sholat menghadap kiblat ini, kecuali fi haqqil ajiz anhu, di dalam haknya orang yang tidak mampu anhu dari menghadap kiblat. Tidak mampu itu dikatakan tidak mampu karena dia sakit atau dia diikat di atas kayu. Ya, itu contoh. Berarti dia sholatnya dalam keadaan apapun, walaupun tidak menghadap kiblat, akan tetapi wajib i'adah. Dia wajib i'adah. Kenapa? Karena udrun nadir. Karena itu adalah udur yang jarang. Di situ ada tafriq ya, yang mengatakan kalau seandainya saya sholat sambil duduk bisa menghadap kiblat. Cuman kalau saya sholat sambil berdiri tidak bisa menghadap kiblat. Ya, apa ini hukumnya? Berdiri hukumnya wajib dalam sholat, termasuk rukun. Menghadap kiblat juga hukumnya wajib, rukun, termasuk syurutus sholat. Ya, apa ini? Didahulukan yang mana? Nah, di situ dikatakan tetap dia, kewajiban dia sholat sambil duduk dan wajib menghadap kiblat. Jadi yang pertama, pilihan yang pertama, sholat sambil duduk tapi menghadap kiblat, daripada sholat sambil berdiri tidak menghadap kiblat. Itu kenapa? Karena alasannya kalau kewajiban kiblat itu lebih akad daripada kewajiban berdiri. Loh, kok bisa? Iya, dalilnya kewajiban berdiri itu tidak wajib di dalam sholat sunnah kan? Kita kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri, walaupun mampu dengan berdiri, tetap tidak diwajibkan kita sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nah, berarti kewajibannya lebih ditekankan, lebih akad menghadap kiblat, karena itu didahulukan.
Ya. Walaupun sunnah kan syaratnya untuk menghadap kiblat itu walaupun salat sunnah kan, walaupun salat sunnah, kecuali kalau ajiz tadi ini. Illa fi haqqil ajiz anhu, kecuali bagi orang yang tidak mampu anhu daripada menghadap kiblat. Kemudian yang kedua wa fi salati syiddati khaufin, dan juga di dalam salat syiddati khauf walau fardhan, walaupun salat fardu. Untuk salatul khauf nanti ada pembahasannya sendiri. Salatul khauf itu Imam Syafi'i mengambil di situ ada 16 cara, cuman yang diambil sama Imam Syafi'i cuman 4 cara. Arti kadang-kadang musuh di hadapan kiblat, kadang-kadang musuh tidak di hadapan kiblat, kadang musuh di hadapan kiblat tidak ada ha'il bainana wa bainahum, antara kita dengan mereka, atau kadang-kadang ada ha'il bainana wa bainahum. Walhasil situ salatnya untuk cara-cara yang 3 cara nanti, salat khusfan atau salat datir riqa atau batun nakhlin, semuanya itu tetap menghadap kiblat. Cuman yang terakhir, yaitu cara yang terakhir yang dikatakan salat syiddatul khauf, ketika sudah sangat genting, musuh sudah berkecamuk, kita dengan musuh campur sudahan. Nah, ketika kita dalam keadaan salat musuh datang, atau waktu salat sudah hampir habis, berarti kita wajib tetap untuk salat dalam keadaan apapun, walaupun itu salat fardu wajib. Dalam keadaan apapun, kita sholat sambil naik kendaraan, kita sholat sambil berjalan, berlari, lompat kalau perlu, kita bergerak banyak di situ, kita kan berarti kan berperang, bergerak banyak. Nah, di situ tetap kita wajib sholat, dan boleh di situ kita juga tidak menghadap kiblat. Yang dikatakan illa fi sholati syiddati khaufin walau fardhon, walaupun itu sholat fardu. Yang tidak diperbolehkan cuma satu, yaitu apa? Siyah, yaitu menjerit. Yang tidak boleh itu menjerit. Kenapa? Li'anna sukut ahyab, karena diam itu lebih haibah. Karena itu ketika orang diam itu lebih haibah. Kalau berperang sambil menjerit itu berarti ketakutan. Karena itu tidak diperbolehkan di dalam salat syiddatul khauf menjerit. Batal salatnya kalau menjerit. Illa fi salati syiddati khaufin, kecuali dalam salat syiddati khauf. Kalau itu syiddati khauf peperangannya karena peperangan yang mubah. Kalau peperangan orang muslim dengan orang muslim sendiri tidak boleh. Peperangan yang mubah, bukan peperangan yang haram. Seperti apa? Kaqitalul kufar, seperti perang dengan orang kafir, atau seperti qital ahlil adli al-bugha, seperti perangnya pemerintah memerangi pemberontak seandainya. Nah, itu peperangan mubah. Harus di situ syaratnya harus peperangan mubah. Tawuran enggak boleh. Ya. Tawuran enggak boleh. Dan nanti di situ pembahasan salat syiddatul khauf juga sama, disamakan seperti salat syiddatul khauf. Seperti apa? Orang yang kabur. Orang yang kabur min harik, dia lari daripada kebakaran, tengah-tengah sholat kebakaran rumahnya atau masjidnya atau tempat yang dia sholat. Dibatalkan sholatnya atau dia boleh lari walaupun dalam keadaan sholat? Boleh. Dia lari walaupun dalam keadaan sholat dan tidak menghadap kiblat, boleh. Itu nanti masuk pembahasan syiddatul khauf. Atau seperti banjir, tengah-tengah sholat banjir, dia lari, tetap dalam keadaan sholat, lari dia sampai menemukan tempat yang aman, teruskan sholatnya, boleh. Dan atau melihat binatang buas atau melihat ular. Bahkan nanti ada, walaupun ada khilaf, kalau barangnya dicuri, boleh dia mengejar pencurinya walaupun dalam keadaan sholat. Lu ya apa nama ada kiblat? Gak apa-apa. Cuman ada perbedaan pendapat nanti antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Karena yang tidak sependapat dia mengatakan itu bukan khauf, itu ya dia tolap, dia mencari itu ya. Bukan karena apa? Bukan karena khauf. Baik, walhasil nanti itu ada babnya sendiri. Yang penting di sini kita mengetahui bahwa apa? Di dalam salat syiddatul khauf tidak diwajibkan kita menghadap kiblat. Khauf itu menyelamatkan diri, itu khauf. Tapi kalau ngejar barang itu bukan menyelamatkan diri, itu tolak itu namanya. Ya. Ibn Hajar Romli. Ada perbedaan pendapat pada situ.
sebagian mereka katakan khauf itu bukan kepada jasad aja, walaupun kepada harta. Walaupun kepada harta, karena itu uzur untuk gugurnya kewajiban haji atau yang lainnya, itu bukan karena keselamatan jiwa saja, juga keselamatan harta benda. Wa fi shalah syiddatil khauf walau fardhon, walaupun itu salat fardu. Walaupun salat fardu, fayusalli, maka dia salat kaifa amkanahu. Ketika salat syiddatul khauf tadi, dia boleh salat kaifa amkanahu, bagaimanapun dia memungkinkan, dalam keadaan apapun. Masyian, baik dia berjalan, warakiban, dalam keadaan naik kendaraan, au mustaqbilan, dalam keadaan menghadap kiblat, au mustadbiran, atau membelakangi kiblat. Kaharibin min harikin, seperti dia lari daripada kebakaran. Kalau dia lari daripada kebakaran, tidak mungkin untuk mencegah atau melindungi diri, boleh dia lari. Wasailin, atau dia lari daripada kebanjiran. Wasabuin, binatang buas. Wahayatin, atau lari daripada ular. Waminda inin inda ihsar, dan dari lari dari orang yang memberi utang ketika dalam keadaan muksir. Jadi seandainya anak punya utang sama orang, kemudian tengah-tengah sholat orang yang utangi anak ini datang, dari kejauhan kelihatan, wah ini kalau ketemu saya tidak mampu untuk bayar, bakal ditagih, lari. Dia salat syiddatul khauf, boleh ya. Kalau cuman dia syaratnya apa? Wa khaufi habsin, dia khawatir di penjara karena dia tidak punya bukti. Dia tidak bisa membuktikan iksarnya. Anak tidak mampu, itu tidak punya bukti. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan anak bahwa saya ini termasuk orang yang muksir, orang yang tidak mampu untuk membayar. Kalau tidak ada bukti, akhirnya nanti dipanggilkan orang yang berwenang, akhirnya dipenjara. Karena itu lebih baik apa? Lari. Dalam keadaan sholat boleh, sholat syiddatul khauf tidak menghadap kiblat boleh. Jadi syaratnya harus muksir wa khaufi habsin. Syaratnya dia harus muksir dan dia khawatir. Itu bukan berarti total sholat boleh tidak menghadap kepada kiblat. Maksudnya hanya untuk menghindar saja. Ketika sudah aman wajib lagi untuk menghadap kiblat. Ya? Ketika sudah aman wajib lagi menghadap kiblat. Itu yang kedua, berarti kita tidak wajib menghadap kiblat fi haqqi ajiz, kemudian fi syiddatil khauf. Kemudian yang ketiga, wa illa fi nafli safarin mubahin. Yang ketiga yaitu kecuali kita tidak wajib menghadap kiblat fi nafli safarin, di dalam salat sunnah safar. Safarnya mubahin, yang mubah. Nanti safar itu ada safar mubah, ada safar maksiyah. Safar maksiyah sendiri dibagi tiga. Ada asibis safar, ada asifis safar, ada asibis safar fis safar. Nanti itu pembahasan salat nafli safar. Wala fi nafli safarin mubahin, tidak juga wajib menghadap kiblat ketika salat sunnah dalam keadaan musafir. Mubahin, safar yang mubah. Cuman syaratnya balighosi di mahallin muayyan, untuk orang yang bertujuan ke tempat yang muayyan tertentu. Fayajuzun naflu, maka boleh bagi dia salat sunnah rakiban, dalam keadaan naik kendaraan, wa masyian fihi, dan berjalan di dalam perjalanannya, walau gosiran, walaupun safarnya gosir. Jadi ketika kita bepergian berangkat ke Surabaya seandainya, di mobil kita salat sunnah, boleh apa enggak? Boleh. Lu enggak menghadap kiblat, tak apa-apa. Nah, nanti tartibnya gimana kalau tidak menghadap kiblat? Ada tartibnya nanti. Ketika memungkinkan untuk menghadap kiblat, seandainya dia di atas perahu, wah bisa itmamur ruku wa sujud, bisa menghadap kiblat seluruh sholat, ya berarti wajib. Kalau tidak mungkin kecuali menghadap kiblat ketika takbiratul ihram tok, ya berarti wajib ketika takbiratul ihram tok. Kalau tidak mungkin untuk walaupun ketika takbiratul ihram, ya sudah, jihatu maqsadihi, arah tujuannya dia itu yang akan menjadi kiblatnya dia.
arah tujuannya itu yang akan menjadi kiblatnya dia. Ini safarnya bukan harus syarat seperti salat qasar, itu harus masafah qasar, enggak, walau gosiran, walaupun safarnya itu safar gosir. Nah, safar gosir di sini ulama ada yang mengatakan ukurannya mil, 1 mil. Ada yang mengatakan nanti di sini itu lebih lebih ahwat. Kalau yang safarnya mil lebih adbat, lebih tepat ya. Kalau yang nanti ini ukuran safar qasir yang ada di sini, yang ada di Fathul Mu'in, itu ukuran yang ahwat, lebih hati-hati. Yaitu walau qasiran, walaupun itu adalah safar qasir. Naam yustaratu, ya katanya yustaratu disyaratkan ayyakuna maqsaduhu, hendaknya tujuannya, disyaratkan tujuannya itu ala masafatin, itu menurut jarak la yasma'un nida min baladih, yang tidak mendengar nida panggilan min baladih, ya nida maksudnya nidaul jum'ah, tidak mendengar panggilan untuk sholat jum'ah min baladih, dari daerahnya, bisyurutihil mugharrara fil jum'ah, dengan syarat-syaratnya yang nanti ditentukan, dibahas fil jum'ah, di dalam pembahasan sholat Jumat. Nanti di sana itu ada pembahasan di dalam sholat Jumat ini. Kalau seandainya di satu daerah tidak mendirikan sholat Jum'ah karena mungkin jumlahnya tidak mencukupi, kurang daripada 40, atau memang tidak ada yang mendirikan sholat Jum'ah, apa orang yang ada berada di daerah tersebut wajib tetap Jumat? Nah, di situ dikatakan tetap dia wajib Jumat. Kemana dia sholat Jumatnya? Ke daerah tetangga. Ke daerah tetangga. Ukurannya gimana? Sekiranya dia mendengar nidaul Jum'ah dari daerah tetangga. Nanti ada caranya. Jadi ada orang yang di daerah Jumat, ini surahnya kalau di daerah kita sulit ya, kalau mungkin di daerah Tengger sana mungkin ya, karena dari satu daerah ke daerah pisah. Di Hadramut juga sama, tidak nyambung seperti kita. Dari satu daerah ke daerah lain itu pisah, dipisah, kadang padang pasir, ada yang dipisah. Kalau di daerah Tengger itu gunung, kan itu. Walhasil di situ kalau seandainya ada daerah yang mendirikan Jumat, ada daerah yang tidak mendirikan Jumat, kita yang tidak salat Jumat di daerah yang tidak salat Jumat ini, karena kurang daripada 40, kalau mendengar nidaul Jum'ah dari sini, mendengar nidaul Jum'ah itu ukurannya gimana? Seandainya yang berada di daerah Jumat dia berdiri di ujung daerah yang berhadapan dengan daerah yang tidak wajib Jumat atau tidak mendirikan Jumat. Jadi berdiri di ujung, kemudian yang ini juga berdiri di ujung. Seandainya dia memanggil dengan nidaul Jum'ah, adzan seandainya, dengar nggak daerah ini? Kalau memang daerah ini dengar, berarti dia seluruhnya orang yang kurang dari 40 ini wajib sholat Jumat di daerah tetangga tadi. Cuma nanti disyaratkan ketika memanggil-manggil untuk Jumat harus suaranya tidak ada yang mengganggu, angin tenang. Kemudian nanti syarat-syaratnya ada di situ. Juga ma'ak sukunir rih wasat min tarafi alihim. Ya, terus kemudian yang adzan itu sayyid, suaranya keras. Bukan suaranya yang tidak keras, pelan, tapi suaranya yang keras, dia berada di ujung daerah. Mic-nya jangan menghadap salam. Ini maju ke dalam. Jadi pembahasannya tadi, kalau seandainya di daerah, tak ulangi lagi, tadi di daerah Jumat ada satu daerah sholat Jumat, satu daerah tidak sholat Jumat, ya kan gitu. Ini orang yang di daerah yang tidak kurang dari 40 ini, apa wajib dia tetap sholat Jumat untuk pindah ke daerah Jumat yang dia mendirikan Jumat tadi? Dilihat, kalau memang di situ orang yang daerah yang wajib Jumat berdiri di ujung daerah yang berhadapan dengan daerah yang tidak wajib Jumat. Batas daerah. Ya.
batas daerah. Jadi kalau batas daerahnya tadi itu berdekatan, otomatis kalau misalnya yang adzan tadi itu tanpa pengeras suara, kemudian tidak ada suara bising, angin biasa, kemudian tinggi suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar berarti dekat batasnya tadi itu, maka kewajiban yang tinggal di daerah yang kurang dari 40 sebelahnya tadi itu harus pergi ke daerah yang mengadakan Jumatan, yang wajib Jumatan tadi itu. Jadi mereka harus menghadiri. Tapi kalau memang perbatasannya itu jauh karena ada hutannya sekian kilo, 2 kilo atau 1 kilo baru sampai misalnya, kemudian jika ada adzan ya otomatis nggak dengar, paham ya? Atau dipisah dengan apa namanya sungai yang lebar, nggak dengar, paham ya? Makanya nggak wajib. Nggak wajib itu bukan berarti nggak sah. Ya berarti nggak wajib untuk sholat Jumat, dia wajibnya sholat duhur, tapi kalau hadir sholat Jumat ya sah gitu. Jadi hitungannya begitu. Kalau tidak dengar tadi berarti tidak wajib ya. Yaitu ukurannya yang dikatakan safar gosir kalau tidak mendengar nidaul Jum'ah yang ini. Pembahasan itu tadi. Ini kita tadi membahas ini untuk mengetahui ukuran yang tidak mendengar Jumat itu seperti apa ya, ini barusan ini dibahas tadi ini. Kalau tidak mendengar nidaul Jum'ah berarti itu dikatakan safar gosir. Kalau mendengar berarti bukan. Belum dikatakan batas safar gosir. Safar pendek. Dari batas daerah Anda menyatakan 1 mil itu namanya safar gosir. Jadi batas daerah, dia keluar dari batas daerah kemudian tambah 1 mil safar gosir. Ada lagi menyatakan dari batas satu daerah sekiranya kalau kamu ada adzan di situ tidak dengar gitu. Hah? 1 mil 1,5 kilo. 1 mil ya kira-kira gitu. 1,5 atau 1,8. Menurut pendapat yang pertama itu ya. Iya. Menurut pendapat yang pertama. Kalau pendapat kedua lebih pendek berarti. Suara yang tidak dijangkau oleh suara, tidak dijangkau oleh suara. Tapi di situ dikatakan wala fi nafli safarin mubahin. Wa kharaja bil mubah, keluar daripada mubah, syarat daripada mubah, safarul ma'siyah. Safar ma'siyah. Kalau dia musafir untuk bermaksiat, dia bepergian untuk bermaksiat, fala yajuzu tarkul qiblah, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan menghadap kiblat. Seperti apa? Finnaflin, ya finnafli, tidak boleh meninggalkan kiblat finnafli di dalam salat sunnah li'abigin, karena dia masalah budak yang kabur. Abik itu budak yang kabur. Budak yang kabur dianggap maksiat. Apa boleh dia salat naflu safar? Tidak boleh. Wa musafirin alaihi dainun hal gadirun alaihi min ghairi idni da'inih. Atau dia musafir padahal wajib bagi dia utang halun yang wajib sudah apa? Jatuh tempo. Halun jatuh tempo. Jatuh tempo dibayar. Sudah wajib dibayar. Qadirun alaih, dia mampu untuk membayarnya min ghairi idni da'inih, dengan tanpa izin orang yang memberi utang kepada dia. Jadi kalau saya dia punya utang wajib dibayar, sudah jatuh tempo, kemudian dia bisa untuk membayarnya, ada uang yang untuk dibayarkan, kemudian dia musafir, dia dianggap safar maksiyah kalau dengan tanpa izin orang yang memberi utang. Termasuk koruptor itu kalau lari nggak harus digosor itu. Safar maksiyah itu. Setelahnya nanti itu pembahasan tata cara orang yang sholat dalam keadaan berjalan. Dan dobatnya apa di situ? Apa? Dobatnya safar maksiyah itu apa dobatnya? Asibis safar ya. Asibis safar. Dia ansya'a safaruhu li maksiatin. Permasalahannya begini, sekarang perempuan mau hadir haul Solo, tapi dia tadi itu terbuka auratnya. Berangkat itu sudah terbuka auratnya. Apakah itu adalah safar maksiyah atau bukan? Bukan asif safar.
Iya. Sekarang itu masuk yang mana? Fi safar. Adun kalau mulai berangkatnya dia tabarruj, sudah dia tadi itu maksiat itu. Adun pernah coba itu coba. Kalau anak kira itu insya itu. Li. Yang dimaksud di dalam asin bisafar itu kalau dengan insya yang berarti kaitan keharamannya itu adalah karena safar. Sedangkan kalau perempuan yang berangkat bepergian dia dalam keadaan terbuka aurat, ini bukan karena safarnya yang haram tapi karena tabarrujnya. Karena kasful aurahnya. Itu pernah kita bahas enggak salah, itu pernah kita bahas. Ini masuk dalam pembahasan kaidah juga sudah. Iya. Memang demikian. Jadi kalau memang kalau untuk urusan kasful aurah walaupun dia tidak bepergian haram. Kalau itu ada di hadapan orang yang ajnabi walau nggak pakai bepergian haram. Nah ini berarti bukan menjadi insya safarnya adalah fil haram. Berbeda kalau zaujah yang bighairi idzni zauj. Karena nanti arahan haram itu bisa ada karena beberapa sebab, diantaranya adalah itlafu hakil ghair. Dia menghilangkan haknya orang lain. Coba dilihat. Seingat kita pernah itu kita ada pembahasan karena memang dia berangkatnya karena melakukan perbuatan haram itu. Mazkur fil qaidah. Iya, pembahasan laki bas pernah itu jadi satu pembahasan mazkur itu kalau memang dia berangkatnya sudah terbuka auratnya. Faham enggak ente? Dia terberangkatnya itu sudah terbuka auratnya. Kalau tidak salah itu pernah itu ada pembahasan itu. Kecuali kalau dia dari itu berangkat kemudian di tengah jalan membuka aurat. Coba dilihat itu. Kan niatkulah kata ada muskilah juga bagi kita waktu itu. Coba dilihat nanti di fikihnya, bukan di kaidah. Coba di fikihnya. Ada. Coba dilihat nanti. Kan gambarkan kalau dalam kan digambarkan kalau di dalam surahnya ini bahas juga dalam kaidah orang yang menggunakan barang ghasab. Ini bagaimana kalau menggunakan sandal ghasab untuk dia kemudian melakukan perjalanan. Nah, nama ghasabnya ini adalah bukan menjadi insya dalam safarnya dia, keharamannya adalah karena bisa bil ghasabnya walaupun dari awal dia pakai. Sahih. Nah, itu ya. Dalam masa ini kan karena memang setuju. Cuma waktu itu kita baca kalau nggak salah waktu itu kita baca memang ada muskil, paham ya ente? Tapi pembahasannya tetap tidak boleh. Apa itu permasalahannya? Anda lupa. Setuju. Cuma coba dicari yang lebih jelas itu. Ya, terus gimana kita baca waktu itu? Ada muskil juga waktu itu. Kenapa kok ini dikatakan insya safar gitu loh waktu itu, kita dibahas waktu itu malah. Ada di situ ada. Contohnya tadi li abik wa musafir alaidin hal. Terus apa lagi ada? Yang lainnya ada. Iya tahu. Kalau itu sudah mafhum. Kalau itu sudah mafhum. Yang ini yang tabarruj itu. Terus kami lama. Terus
Oh ya, pembahasan masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat tadi seperti sudah Anda singgung tadi. Menghadap kiblat kalau memang dia mampu mengetahui kiblat, yang maksud kiblat tadi Ainul Ka'bah, itu Ka'bahnya. Kalau dia mampu sekiranya dia berada di masjid, misalnya tidak ada ha'il bainahu wa bainal Ka'bah, berarti wajib dia harus mengetahui kiblat itu dengan sendirinya. Tidak boleh mendengarkan kabar daripada orang lain. Jadi dia harus meyakinkan dirinya untuk menghadap kiblat. Kalau orang buta gimana? Kalau memang orang buta dia mampu, dia berada di masjid, mampu untuk mendekat ke Ka'bah dan memegang itu Ka'bah, berarti dia juga tidak boleh mengambil pendapat orang yang lain, kecuali kalau sampai balagha ada tawatur katanya. Ya, kalau sampai balagha ada tawatur boleh bagi orang yang buta tadi. Berarti orang yang seperti ini tidak boleh dia ijtihad, tidak boleh mendengarkan kabar daripada orang walaupun dia sigha. Kalau tidak memungkinkan mengetahui Ka'bah dengan sendirinya, tidak mungkin dia. Apakah berarti dia kalau ada yang memberi kabar kepada dia, memberi kabar dia sigha, dia orang yang dipercaya. Dikatakan khabar adl sigha, khabar sigha. Dan dia memberitahunya an ilmin, dia tahu sendiri. Seperti seandainya dia mengatakan ana syahadul Ka'bah hakadha, aku melihat Ka'bah seperti ini. Di sini Ka'bah, aku melihatnya. Berarti dia wajib mengikuti itu orang, tidak boleh dia ijtihad. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk ijtihad karena dia tidak bisa mengetahui sendiri. Kemudian ada orang yang memberitahu an ilmin, berarti dia wajib mengikuti itu orang yang sigha, yang mengetahui an ilmin daripada pengetahuannya. Tidak boleh bagi dia untuk ijtihad. Juga sama katanya, disamakan ikhbar ini, ikhbarus sigha, yaitu apa? Baitul ibrah, kompas. Kompas itu disamakan seperti ya kompas yang madbut ya. Kompas yang benar-benar tepat. Ada sing kompas sing murah ya. Itu biasanya tidak tepat. Kompas yang bagus ya. Nah, itu kalau memang kompas itu menunjukkan arah kiblatnya, itu disamakan ikhbar an ilmin. Sama kedudukannya ikhbar an ilmin. Kemudian maharib, mihrab. Kalau memang mihrabnya Nabi, maksudnya Nabi pernah sholat di situ, udah tidak boleh dia mendengarkan kabar orang lain walaupun sigha, berarti itu yang lebih tepat. Kalau memang itu mihrabnya Nabi. Kalau mihrabnya muslimin sekarang yang ada, dilihat kalau memang di situ orang semuanya sholat menghadap yang ada di mihrab tadi, berarti tidak boleh bagi dia untuk ijtihad. Udah semuanya tidak ada yang melawan, semuanya sepakat kiblatnya sesuai dengan mihrab yang ada di daerah itu. Ya sudah, berarti boleh bagi dia, tidak boleh bagi dia untuk ijtihad. Berarti dia wajib mengikuti itu mihrab. Cuman perbedaannya kalau mihrab yang di situ Nabi pernah sholat dengan mihrab yang tidak pernah Nabi sholat. Kalau mihrab yang pernah Nabi sholat itu tidak boleh dia miring ke kanan atau miring ke kiri, persis sesuai dengan mihrabnya Nabi. Kalau mihrab yang ada sekarang, dia miring agak ke kanan sedikit atau agak ke kiri sedikit, kalau memang dia meyakini agak kanan atau kiri, boleh. Hukumnya boleh. Bal yajuzu yumnatan aw yusratan. Yang terakhir enggak? Yang ketiga yaitu ijtihad. Tertib ijtihad. Kalau tidak ada orang yang memberitahu an ilmin, dia sendiri nggak tahu, ya berarti wajib ijtihad. Wajib bagi dia ijtihad. Ijtihad nanti ada beberapa cara. Kalau siang hari bisa melihat matahari, kalau malam hari bisa melihat bulan atau bintang-bintang, atau dengan angin, atau dengan nanti ada cara-caranya untuk mengetahui kiblat. Nah, di situ dia kalau mampu untuk ijtihad tidak boleh mengikuti yang lainnya. Dua orang yang mampu ijtihad satu sama lain tidak boleh mengikuti dari yang lainnya. Saya ijtihad, saya menghadap ke barat, ijtihad saya. Setelah saya bersungguh-sungguh mengetahui kiblat, ternyata kiblat sebelah barat. Yang lainnya menghadap ke timur. Ya berarti mereka sholat yang satu menghadap barat, yang satu menghadap timur, tidak boleh berjamaah. Kenapa? Sama-sama mujtahid. Al mujtahid la yugallid. Nah, kalau tidak mampu, dia tidak mampu itu karena dia buta, atau dia tidak mampu itu karena dia tidak mengetahui cara untuk ijtihad, berarti dia baru boleh yugallid, boleh mengikuti yang lainnya. Harus dia
yuqallib. Nah, harus mengikuti yang lainnya. Jadi begini, misalnya kamu ada di Pasuruan, kamu tadi itu kalau malam hari itu angin laut, jadi arahnya angin kamu menghadap sebelah kirinya kamu, berarti itu kiblat misalnya. Nah, itu istihad dengan angin. Atau istihad dengan matahari. Oh, tenggelamnya matahari itu agak ke kanan sedikit. Kalau itu menghadap ke tempat tenggelamnya matahari itu agak ke kanan sedikit, maka itu adalah kiblat. Itu istihad dengan matahari. Ya, istihad dengan matahari. Atau terbitnya matahari. Oh, terbitnya matahari kita berlawanan, terbitnya matahari ya, berlawanan. Nah, kita belakangi terbitnya matahari agak ke kanan sedikit, maka itu arah kiblat. Itu istihad. Itu namanya istihad ya, dengan bintang, dengan gunung. Ya. Wah, itu daerah misalnya sana, daerah sana itu Tosari itu sebelah kiri, kalau saya berdiri sebelah kirinya saya, itu berarti kita menghadap ke kiblat misalnya. Nah, itu juga dianggap istihad. Lah bagi orang yang buta atau dia nggak tahu, anak nggak paham, mana daerah sini, anak nggak ngerti misalnya, ya ikut yang ngerti, berarti ikut yang ngerti. Nah, ada perlu dibahas Bapak? Asal tuh. Ada perlu dibahas? Untuk masalah budak yang melarikan diri, sebenarnya itu ada istilah yang berbeda. Karena ada istilah budak melarikan diri dinamakan dengan abik, ada harib. Ini hukumnya berbeda. Yang diharamkan itu kalau budak abik. Perbedaan keduanya, kalau larinya itu karena kezaliman sayyidnya, itu harib. Yang demikian tidak haram hukumnya. Bukan dikatakan asin bisafar. Tapi kalau larinya itu adalah karena kehendak sendiri, padahal tidak ada kezaliman dari sayyidnya, itu barulah dinamakan abik. Karena itu diharamkan, karena dia akan menghilangkan hak dari sayyidnya yang harusnya dia melayani sayyidnya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua juga masalah den hal. Adapun kalau dennya muajjal bagaimana? Sedangkan pepergiannya dia di tengah perjalanan pasti akan menjadi hal. Contoh, kalau ada orang punya utang terus mau haji selama 40 hari, padahal utangnya telah jatuh tempo 20 harinya lagi. Dalam masalah ini terdapat khilaf di kalangan ulama, walaupun pendapat al-asah menyatakan tetap nggak ada masalah, yang artinya walaupun tanpa seizin dari pemberi utang dia boleh, dan tidak dikatakan sebagai orang yang maksiat dalam safarnya, yang berarti dia boleh untuk mengambil rukhsah, baik itu jamak, qasar atau yang lainnya. Cuma dalam sebagian pendapat yang lemah menyatakan tidak dianggap dia utangnya telah hal yang mengharuskan untuk izin terlebih dahulu. Sebelum ada izin langsung berangkat bepergian, dianggap asin bisafar, walaupun untuk haji dalam masalah ini. Ya, berarti dianggap kalau demikian berarti nggak boleh mengambil rukhsah, apakah itu jamak, qasar ataukah yang lainnya. Terus
Terus ada yang lain? Kalau ada di sini, kalau memang ba'ithnya itu adalah qasdul muharram faqat atau ma'al mubah, tapi mubahnya itu tabaan, maka lam yusafir di sini. Tidak dikatakan musafir. Jadi kalau memang baitnya itu adalah untuk melakukan muharram, misal acara resepsi, yang di situ dia adalah untuk melakukan ada ikhtilat, ada di situ, atau untuk memang tabarruj ada di situ, maka tidak diperkenankan. Karena berarti qasadnya adalah untuk muharram. Al-ba'id adalah qasdul muharram. Kalau memang ba'idnya tadi itu bukan muharram, mubah, maka diperbolehkan. Cuma kalau mubahnya itu adalah taba'an lil muharram, bihaitsu law ta'adzar muharram, lam yusafir berarti di sini. Coba di lakin fil busyra al-karim wal murad bil ma'siyah walau suratan kasafar sabih bi ghairi ahli wa in qasada ma'a azmisya ghairaha kasafar bi ghairi da'in lil hajj wa ibarat hasyar syarqawi fala qasra lil 'asi bi safari wa in qasada bihi al ma'siyah wa ghairaha ka an qasada bi qad at-tariq wa ziyarat ahli li'annahu lam yukhrij an kauni 'asiyan bi safari. Karena itu riskan juga itu yang tabarruj tadi itu. Kalau memang dia berangkat tadi itu adalah dengan tujuan untuk berpaes diri, dan mubahnya itu bisa menjadi tabaan ada di situ, tujuan utamanya. Karena ini untuk perempuan zaman sekarang ini ya. Lau ta'adzara al-muharram lam yusafir. Itu maksudnya tabaannya gitu kan. Seandainya muharram nggak bisa didapatkan, dia nggak akan safar mubahnya itu dihilangkan juga. Iya, itulah. Sehingga kebanyakan sekarang orang zaman sekarang kalau tidak melakukan tabarruj tadi itu, nggak mungkin berangkat dia tadi itu. Lain kalau memang seperti orang yang sakit misalnya nggak pakai tabarruj pun misalnya dia akan berangkat misalnya. Tapi kalau memang ini kalau tidak ada paes itu dan ini tidak mungkin akan hadir resepsi itu misalnya. Tidak mungkin dia dengan keadaan begitu akan hadir, itu bisa menjadi sebabul muharram. Nah, iya sih, ini makanya itu perempuan-perempuan ini harus paham itu. Hatta yang ziarah wali songo ini harus ngerti nih. Kalau seandainya dia berangkat tadi itu ke wali songo tadi itu ada baitnya untuk muharram ini, atau kalau tidak ada baitnya untuk muharram ini, maka bisa nggak boleh gosir, itu betul safar bil ma'siyah itu artinya. Jadi harus betul-betul diteliti itu untuk perempuan, hati-hati zaman sekarang. Nah. Apa? Iya, di khotor apa? Ini anak kalau ngelihat ini bisa lebih mengarah tidak bolehnya itu daripada bolehnya itu. Kalau lihat gosotnya yang ada sekarang lah ya, keadaan zaman sekarang ya.